Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas beberapa contoh ya. Jadi misalkan ya, saya punyai benda bergerak dengan kecepatan sebagai fungsi waktu yang diberikan oleh persamaan ini ya. Jadi ini sama dengan 2 meter per sekon ya, ditambah dengan 2 meter per sekon kuadrat ya, saya kalikan T gitu. T itu waktu ya. Nah kemudian pada saat T sama dengan 0 ya, pada saat T sama dengan 0 posisi benda berada di sini ya. Jadi R0 itu 2 meter I ya, ditambah dengan 2 meter J, ditambah dengan 3 meter K gitu. Nah pertanyaan sekarang berapa posisi benda itu ya tiap waktu T gitu ya. Oke, nah dari persamaan yang pertama itu ya, kita lihat bahwa Vx ya itu ini I semua ya, ini sorry I, maaf ya. Vx ya itu sama dengan 2m per sekon ya, ditambah dengan 2 meter per sekon kuadrat dikalikan T gitu. Nah oleh karena itu ya, ini kalau mau ditulis biar rapi ditulis seperti ini ya. Oke, oleh karena itu Vx adalah dx per dt ya. Jadi dx per dt sama dengan, oleh karena itu 2 meter per sekon ya, ditambah dengan 2 meter per sekon kuadrat dikalikan T. Nah dari sini kita lihat ya dx ya. Jadi kita mencari x sedemikian rupa sehingga kalau diturunkan itu hasilnya ini gitu. Ya, jadi bisa diintegralkan ya. Oleh karena itu kalau diintegralkan ya, jadi atau istilah sebenarnya anti turunan ya. Tapi biasanya umum dikatakan sebagai integral tak tentu gitu ya. Oke lah, kita ikuti aja itu ya. Ini sama dengan, karena itu integral ya, ini ya 2m per sekon ya, ditambah dengan 2m per sekon kuadrat dikalikan t kuadrat dikalikan dt gitu ya. Jadi dt di bawah ke sana lalu diintegralkan. Nah ini skalar konstanta ya, sehingga kemudian kita dapatkan bahwa x sebagai fungsi t itu adalah ini ya 2 meter per sekon ya, kalikan t ya, lalu ditambah dengan setengah ya kali ini. Jadi saya tulis 1 meter per sekon kuadrat, jadi setengah kali 2 ya itu. Maaf ini T ya. Kemudian dikalikan dengan T kuadrat ya, ditambah dengan tetapan ya. Tetapan ini saya tulis sebagai CX gitu ya. Good. Dari mana tetapan itu didapatkan ya? Tetapan didapatkan dari syarat awal ini. Jadi ini disebut syarat awal. Jadi posisi benda pada saat T sama dengan 0 ya, itu dikatakan sebagai syarat awal ya. Jadi ketika kita diberi syarat awal, maka kita bisa menentukan konstanta Cx itu ya. Oke, oke. Nah, jadi pada saat T sama dengan 0 ya, T sama dengan 0 terlihat di sini bahwa X0 itu sama dengan 2m ya. Jadi X0 ya itu sama dengan 2 meter gitu. Ya. Nah kalau ini dimasukkan 0, ini 0 gitu ya. Jadi ini sama dengan Cx ya. Jadi dari situ terlihat bahwa Cx itu sama dengan 2 meter. Nah oleh karena itu secara keseluruhan x sebagai fungsi t ya itu sama dengan 2 meter per sekon dikalikan t ditambah dengan 1 meter per sekon kuadrat dikalikan t kuadrat ya, lalu ditambah dengan 2 meter ya. Itu yang ditanyakan ya untuk x-nya. Bagaimana dengan z-nya? Oke, dalam hal ini Vz ya sama dengan dz per dt ya. Dilihat di persamaan yang awal ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0 gitu ya.
Nih, artinya bahwa apa namanya Vz sebagai fungsi t mestinya adalah suatu Z sebagai fungsi apa namanya sebagai fungsi t mestinya suatu tetapan ya, ini sama dengan konstanta, saya tulis sebagai Cz gitu ya. Karena apa? Karena dz per dt sama dengan 0, Vz 0. Jadi ini komponen hanya ada pada komponen sepanjang sumbu x saja ya, kecepatan itu. Jadi kecepatannya hanya memiliki komponen sepanjang sumbu x gitu ya. Oke, jadi Vz sama dengan 0, dz per dt sama dengan 0, oleh karena itu Jt sama dengan tetapan Cz itu. Nah, sekali lagi di sini saat t sama dengan 0 ya, terlihat di situ bahwa apa namanya Z0 ya, Z0 ya, Z0 itu sama dengan 2 meter ya, sama dengan 2m, 2 meter gitu ya. Nah, ini sama dengan Cz. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa Z sebagai fungsi t itu sama dengan 2 meter ya, konstan gitu. Nah, bagaimana dengan Z gitu ya? Z akan serupa dengan Z ya. Jadi karena Vz ya itu sama dengan dz per dz ya per dt ya, dan dilihat dari tadi karena kecepatan itu hanya memiliki komponen sepanjang sumbu x, maka dz per dt atau Vz itu sama dengan 0. Dari sini lalu kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa Z sebagai fungsi t itu suatu tetapan. Saya tulis Cz gitu. Nah, sekali lagi untuk t sama dengan 0 ya, Z 0 ya, Z0 itu diberikan oleh ini ya. Ini Z0 jadi 3 meter ya. Sama dengan 3 meter dan itu sama dengan Cz ya. Jadi Cz sama dengan 3 meter. Oleh karena itu Z sebagai fungsi T ya itu konstan ya. Jadi sama dengan 3 meter gitu. Nah, kalau mau dirangkum keseluruhannya ya, keseluruhannya dirangkum, maka kita dapatkan bahwa apa namanya R, nah, atau saya tulis di sini ya. R sebagai fungsi waktu, posisi benda itu sebagai fungsi waktu ya. Itu sama dengan bagian X-nya ya itu. Ya, jadi saya turun gini 2 meter per sekon dikalikan T ditambah dengan apa namanya 1 meter per sekon kuadrat ya, dikalikan dengan apa namanya T kuadrat itu ya, lalu ditambah dengan ini tadi ya 2 meter ya, 2 meter ya, 2 meter semuanya dikalikan dengan vektor satuan I gitu. Lalu ditambah dengan Z sebagai fungsi T ya, 2 meter kalikan J ditambah dengan 3 meter dikalikan K. Nah, ini solusinya ya. Jadi ini adalah solusi dari persoalan tadi. Jadi diberikan kecepatan ya, lalu juga diberitahu tentang posisi benda itu pada saat T sama dengan 0 ya, maka kemudian kita dapatkan posisi benda itu tiap saat gitu ya. Oke, nah berikutnya ya, nah tentu dari sini bisa juga orang misalnya ditanya berapa percepatan apa namanya benda itu gitu ya. Nah, percepatan otomatis adalah ini A sebagai fungsi T ya, adalah turunan dari dv per dt gitu ya. Jadi turunan terhadap kecepatan itu. Kalau terhadap T hasilnya adalah ini sama dengan apa namanya 2 meter per sekon kuadrat kalikan I gitu ya, dipercepat sepanjang sumbu X gitu ya. Oke, ini saya rasa ya simple, sederhana ya. Oke, itu contoh yang pertama ya, contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua ya, kita akan tinjau ya suatu benda ya, yang kedua ya. Jadi tadi kalau ditulis yang pertama, ini yang kedua ya. Jadi sebuah benda memiliki percepatan A sebagai fungsi waktu ya, T ya, itu sama dengan A dikalikan dengan I ya, dengan A ya, dengan A itu tetapan ya. Oke, ini tetapan. Jadi oleh karena itu apa namanya ya satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Oke. Nah, kemudian diketahui apa namanya kecepatan benda itu pada saat T sama dengan 0
ya diketahui kecepatan benda itu pada saat T sama dengan 0. Ya, ini saya tulis V0x, ini tetapan, ya, dikalikan I, ditambah dengan V0z, ya, dikalikan J. Ya, jadi ini tetapan juga. Jadi di sini V0x dan V0z itu tetapan, ya, tetapan, ya, gitu. Nah, kemudian ditanyakan, ya. Satu lagi, ya. Jadi informasi yang diberikan bahwa R sebagai fungsi pada saat T sama dengan 0, ya, itu nilainya adalah x0i gitu, ya, x0i. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana kecepatan benda itu, ya, dan bagaimana pula posisi benda itu sebagai fungsi waktu gitu, ya. Oke, good. Nah, mulai dari bersama yang paling atas ini, ya, kita dapatkan bahwa A sebagai fungsi T, ya, itu tidak lain adalah, ya, A sebagai fungsi T, ya, itu tidak lain adalah turunan, ya, dv per dt, gitu, ya, dv per dt. Nah, kebetulan kita dapatkan bahwa itu sama dengan, ya, benda itu bergerak dengan percepatan AI gitu. A suatu tetapan, ya. Jadi ini mestinya sama dengan AI gitu. Ya, kalau dilengkapkan ditambah dengan 0J ditambah dengan 0K. Ya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan gitu, ya, bahwa AX, ya, itu sama dengan A konstanta, kemudian AZ itu sama dengan AZ sama dengan 0 kedua-duanya. Oke, jadi kita berangkat dari AX gitu, ya. Ini sama dengan dvx per dt. Ya, turunan kecepatan terhadap waktu T gitu, ya. Nah, ini sama dengan tetapan A itu. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa menghitung, ya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa dvx, ya, itu sama dengan A dikalikan dt gitu, ya. Jadi kalau kedua ruas diintegralkan, ya, itu istilahnya begitu, ya, dengan integral tak tentu, maka kita dapatkan bahwa Vx sebagai fungsi T, ya, itu sama dengan AT, ya, A dikalikan T, ya, lalu ditambah dengan suatu tetapan, saya tulis sebagai C aksen X gitu, ya, C aksen X, ya, ini C aksen X itu tetapannya. Good. Nah, dari mana C aksen X ditentukan? Dengan cara apa? Nah, kita tahu bahwa di sini ada informasi kecepatan benda itu pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan ini. Ini sama ini. Jadi ya, jadi kalau saya tulis di sini, ya, pada saat T sama dengan 0 itu Vx0 itu sama dengan V0x gitu, menurut informasi yang ada di situ, ya. Jadi V saat T sama dengan 0, Vx, ya, itu Vx0, ya, saat T sama dengan 0, V0x, ya, ini. Oke. Nah, kalau ini kemudian ini dimasukkan, T sama dengan 0, kita dapatkan sama dengan Cx aksen, ya. Jadi oleh karena itu Cx aksen sama dengan V0x. Oke. Nah, dari situ kita lalu bisa memperoleh bahwa Vx sebagai fungsi T itu sama dengan AT, ya, dikalikan dengan ditambah dengan V0x gitu. Oke, itu yang kita dapatkan, ya, untuk Vx-nya. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan x sebagai fungsi T? Ya, begini, ya. Jadi kalau kita hitung Vx itu tidak lain adalah dx per dt. Ya, x itu adalah dx per dt. Nah, itu sama dengan, tertulis di situ, AT ditambah dengan V0x, ya, V0x tetapan. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ya, saya tulis di sini, ya, dx, ya, itu sama dengan dalam kurung AT, ya, ditambah dengan V0x dikalikan dt gitu. Nah, kalau kemudian kedua ruas sekali lagi kita integralkan,
ya kita akan mendapatkan bahwa X sebagai fungsi T, ya, X sebagai fungsi T itu sama dengan apa? Setengah AT kuadrat ditambah dengan V0XT ditambah CX gitu. Nah, dari mana CX ditentukan? CX ditentukan dari syarat awal tadi, ya, syarat awal yang ini tadi ya. Ada di sini. Ya, jadi pada saat T sama dengan 0, X sama dengan X0 gitu. Ya. Oke, ini saya balik dulu. Ya, kita ke sini ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, ya, pada saat T sama dengan 0 itu X0 ya, itu sama dengan apa namanya? X0 ya, sama dengan X0 ini ya. Oke. Tetapan itu, ya, itu tetapan. Sehingga ketika dimasukkan T-nya 0 ke sini, ke kesamaan ini ya, maka ini 0, tinggal CX saja. Jadi CX ini oleh karena itu CX sama dengan X0 ya. Dengan demikian kita dapatkan persamaan untuk X ya. XT itu sama dengan setengah AT kuadrat ditambah dengan V0 apa namanya X gitu ya. T ya, V0 XT ya, ditambah dengan CX-nya adalah X0 ya. Tambah X0. Oke, ini bagian X-nya. Nah, bagaimana dengan yang Z ya? Kita masukkan ini. Jadi AZ itu sama dengan 0. Padahal AZ itu sama dengan dVZ per dt gitu ya. Jadi oleh karena itu ini sama dengan 0 ya. Maka ya sesuatu yang diturunkan sama dengan 0 kan berarti sesuatu itu tetapan ya. Saya tulis sebagai jadi VZ itu sama, sebagai fungsi T itu sama dengan C aksen Z ya, tetapan ini. Jadi ini tetapan. Kalau diturunkan sama dengan 0. Oke ya. Good terhadap waktu ya sama dengan 0. Nah, VY sendiri ya, berapa C aksen Z gitu ya. Nah, ini sekali lagi dicek pada saat T apa namanya sama dengan 0. Kita tahu bahwa VZ 0 sama dengan, kita lihat di sini. Jadi VZ 0 itu sama dengan V0Z ya. Ini sama dengan V0Z ya, ini sama dengan V0Z gitu. Oke. Nah, oleh karena itu dari informasi itu ya kita dapatkan, masukkan aja ke sini. Jadi dan ini ya sama apa namanya, kalau ini T-nya kita masukkan 0 ya, VZ ini T-nya kita masukkan 0, hasilnya C aksen Z. C aksen Z. Jadi C aksen Z adalah V0Z gitu. Oke, jadi kita dapatkan bahwa VZ sebagai fungsi T itu sama dengan apa namanya V0Z gitu ya. Oke. Ya, hanya ini aja karena VZ sebagai fungsi T itu C aksen Z, sedangkan C aksen Z sama dengan V0Z gitu. Good. Dari sini kita dapatkan kemudian bahwa VZ itu sama dengan DZ per DT gitu ya. Dan itu ternyata sama dengan V0Z ya. Nah, oleh karena itu dengan mudah kita dapatkan bahwa Z sebagai fungsi T. Jadi sesuatu kalau diturunkan hasilnya V0Z ya. Berarti ini sama dengan V0Z kalikan T gitu ya. Lalu ditambah dengan CZ gitu ya. CZ ditentukan dari syarat awal tadi. Jadi pada saat T sama dengan 0 ya apa namanya ini ya, kalau ditulis mestinya ditambah dengan 0J ditambah dengan 0K. Jadi Z 0 gitu ya. Jadi saat T sama dengan 0 gitu ya, saat T sama dengan 0, Z0 itu sama dengan 0. Ya, lihat ya, R0 sama dengan ini tadi X0I ditambah 0J ditambah 0K, jadi 0 ya. Oke, jadi kalau ini kemudian dimasukkan sini ya, kita dapatkan ya, ini ganti 0, ini 0, CZ. Ini. Jadi CZ itu sama dengan 0 gitu ya. CZ sama dengan 0. Ya, oleh karena itu kemudian kita dapatkan persamaan untuk Y ya. Di sini aja ya. Z sebagai fungsi T, tadi X sebagai fungsi T. Sekarang Z sebagai fungsi T itu sama dengan apa namanya V0 ZT karena CZ-nya sama dengan 0 gitu. Oke, nah terakhir untuk Z ya. Untuk Z ya. Apa namanya saya tulis di sini ya. Untuk Z ya, AZ ya itu sama dengan 0 ya. Ini artinya apa? Bahwa dVZ per dt itu sama dengan 0 gitu ya. Itu karena AZ sama dengan 0. Sedang AZ adalah DZ per dVZ per dt. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa apa VZ sebagai fungsi T itu sama dengan suatu tetapan. Saya tulis C aksen Z gitu
ya, C aksen Z. Kenapa? Karena diturunkan terhadap T 0, berarti ini tetapan gitu ya. Oke, pada saat T sama dengan 0 ya, pada saat T sama dengan 0 ya, VZ0 itu sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini ya, jadi tidak ada komponen ya, tidak ada 0 ya, komponen sepanjang sumbu Z untuk kecepatan awal itu 0 ya, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, dan ya ini sama dengan C aksen Z ya, jadi C aksen Z itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa VZ sebagai fungsi T itu sama dengan 0 gitu. Oke, selanjutnya VZ itu adalah dz per dt ya, dan itu sama dengan 0 ya. Oleh karena itu Z mestinya sebagai fungsi T adalah suatu tetapan. Ini saya sebut sebagai CZ gitu. Nah, pada saat T sama dengan 0 ya, pada saat T sama dengan 0 ya, seperti sini, pada saat T sama dengan 0, Z0 ya, itu sama dengan 0 menurut ini ya, itu 0 gitu. Nah, akibatnya ya, kalau dimasukkan ke sini 0 ganti 0 tetap CZ, ya, ini sama dengan CZ gitu ya. Akibatnya bahwa CZ itu sama dengan 0. Dan oleh karena itu kita dapatkan bahwa Z sebagai fungsi T ya, itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Oke. Ya, karena CZ-nya tadi sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita dapatkan ungkapan untuk X, Z, dan Z gitu ya. Jadi dari sini kemudian kita bisa, saya tulis di sini aja ya, bahwa R solusinya sebagai fungsi T itu sama dengan X0 ditambah dengan V0xt ya, ditambah dengan setengah AT kuadrat ya, kemudian semuanya dikalikan dengan I, ditambah dengan tadi Z sebagai fungsi T, V0zt J ya, ditambah dengan 0 ya, tambah 0 ya, kayak gini aja. Oke, jadi tidak ada ya, koordinat Z-nya selalu 0 ya, koordinat Z-nya selalu 0. Ya, ini adalah kurva lintasan dari partikel itu ya, yang tadi diceritakan memiliki percepatan AI ya, kemudian pada saat T sama dengan 0 kecepatannya adalah ini V0xi ditambah V0xj, dan pada saat T sama dengan 0 R0 itu sama dengan X0i ya. Jadi benda itu memiliki gerakan ya, ini sebagai lintasannya, R sebagai fungsi T gitu. Good. Ini yang kedua ya. Kemudian kita akan bicara agak sedikit kompleks ya, pada kasus yang ketiga ya, pada kasus yang ketiga. Ya. Kasusnya demikian ya, kasusnya demikian. Jadi yang ketiga ya, A percepatan yang ada ya, A ya sebagai fungsi T itu diberikan oleh minus beta Vx I ya, dikurangi dengan G dikalikan J gitu ya. Oke, jadi misalnya ya, ini kasusnya misalnya kita mempunyai saya tulis di sini ya, benda ya. Oke, bentar, sebelum itu coba kita tulis dulu syarat awal ya bagi kecepatannya. Jadi pada saat T sama dengan 0, V0 ya itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi V0 tetapan dikalikan dengan kosinus alfa I ya, ditambah dengan V0 sinus alfa kalikan J ya. Kemudian pada saat T sama dengan 0, R0 ya kita pilih ya, itu 0I ditambah dengan 0J ditambah dengan 0K gitu ya. Oke, gitu. Jadi ini ceritanya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita mempunyai peluru atau apa ya, yang jelas kita lemparkan ya, ini sumbu Z, ini sumbu X gitu ya. Sumbu Z-nya bolehlah ke sini ya, ini sumbu Z ke sana ya. Oke, jadi sumbu X-nya ke vertikal gitu ya. Nah, ini sudut alfa. Jadi kecepatan awalnya diberikan oleh ini V0 ya, kecepatan awal. Jadi komponen ya sepanjang X itu diberikan oleh V0 X
kosinus alfa, komponen sepanjang Z sekian itu diberikan oleh V0 sin alfa begitu. Nah, kemudian gravitasi setempat ya, dianggap konstan, ya, seragam di mana-mana sama dengan minus GJ, jadi ke bawah gitu ya. Oke. Nah, kemudian uniknya di sini ya. Jadi ada gesekan ya antara peluru ini ya, katakanlah peluru ya atau rudal ya, itu dengan udara. Nah, uniknya ya gesekan itu hanya ada pada sepanjang sumbu X ini ya. Oke, ini bisa diasumsikan macam-macam ya. Tapi situasinya seperti ini ya, situasinya seperti ini. Nah, nanti kita bisa mengasumsikan bahwa gesekan juga berlaku untuk sepanjang arah ya sumbu X, sumbu Z itu ya, boleh juga. Tapi untuk sederhananya pada kasus yang ketiga ini kita asumsikan demikian ya. Jadi gesekan hanya ada pada sumbu sepanjang ya ke arah horizontal ya, ke arah horizontal gitu ya, ke arah horizontal ya. Nah, gesekan yang kita ambil itu berbanding lurus ya dengan kecepatan ya. Beta itu ya itu satu tetapan ya. Di sini beta itu satu tetapan. Alfa sudut ya, kemudian V0 ya, konstan juga ya, alfa konstantan tetap sudut, V0 adalah kecepatan awal benda itu. Nah, yang ditanyakan tentu tadi ya bahwa sebagaimana V sebagai fungsi T ya, kemudian bagaimana R sebagai fungsi T. Lalu dalam kasus semacam ini ketinggian maksimum H, jadi sama dengan berapa? Ini ketinggian maksimum. Ya, ketinggian maksimum. Ya, kemudian yang berikutnya ya, jadi R ini jangkauan tembakan ya, jangkauan. Saya tulis jangkauan saja ya. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Ya, mirip dengan apa yang sudah kita lakukan di atas ya. Oke. Nah, yang pertama ya, kita tinjau AX ya, sebagai fungsi T. Jadi AX sebagai fungsi T ya, itu diberikan oleh ini minus beta ya. Oke, dikalikan dengan Vx, dikalikan Vx gitu. Ya, minus beta dikalikan Vx ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya, jadi kemudian tentu saja ya X sebagai fungsi T itu tidak lain adalah ya ini dvx gitu ya per dt ya, dvx per dt, oleh karena itu sama dengan minus beta vx gitu. Oke. Nah, ini kemudian bisa diwujudkan ya, Vx-nya saya bawa ke kiri, dt-nya saya bawa ke kanan ya. Kita dapatkan bahwa dvx per dt per vx gitu ya. Ya, itu sama dengan minus beta t. Ya, sama dengan minus beta t. Oke. Nah, kemudian dari sini tentu kalau kemudian dt ya, bukan t tapi dt. Ya, kemudian kedua ruas diintegralkan gitu ya dengan integral tak tentu tadi ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ini ln ya, ln vx ya, mungkin ditambah suatu tetapan ya, saya sebut k gitu misalnya ya, tetapannya sama dengan minus beta t gitu. Ya, saya pindah ke sini ya. Jadi sekali lagi kalau diintegralkan kita dapatkan bahwa ln Vx ya. Nah, k ini tetapan ya, dan saya atur itu sama dengan minus ln cx gitu ya. Saya atur sehingga k itu sama dengan minus ln cx gitu. Nah, kemudian ini akan sama dengan minus beta dikalikan T ya, beta dikalikan T, minus beta dikalikan T ya. Oke, nah kemudian ini tentu sama dengan ln ya, ln Vx dibagi dengan Cx ya. Oke, jadi itu ingat ya logaritma ini sama dengan minus beta T ya, beta T. Oke. Oh, ini Cx aksen ya, Cx aksen ya. Oke, ini Cx aksen.
K, biar kayak apa ya. Oke, nah kemudian dari sini kita dapatkan ya, kita eksponensialkan ya. Jadi eksponensial dari ln itu tentu sama dengan apa namanya Vx ya, sebagai fungsi t dibagi dengan Cx itu sama dengan ini dieksponensialkan ya, E pangkat minus beta t gitu. Oke, jadi kemudian kita dapatkan bahwa V sebagai fungsi t itu sama dengan Cx aksen ya, maaf tadi pakai aksen ya, dikalikan dengan E pangkat minus beta t. Jadi Cx aksennya saya pindah ke kanan. Oke. Nah, dari mana Cx aksen diperoleh? Ya, tentu dari sini. Jadi apa namanya informasinya tadi bahwa pada saat t sama dengan 0 ya. Jadi pada saat t sama dengan 0 itu V0 itu sama dengan V0 kosinus alfa ya. Jadi pada saat t sama dengan 0 ya, Vx0 itu sama dengan V0 kosinus alfa gitu ya, kosinus alfa. Nah, ini harus sama dengan ini ya. Jadi harus sama dengan itu C aksen X. Kalau t-nya ganti 0 ya, E pangkat 0 itu 1 ya. Jadi ini. Dari sini kita dapatkan bahwa C aksen X itu sama dengan ini. Jadi sekarang kita dapatkan kecepatan ya, sepanjang sumbu X ya, Vx sebagai fungsi t itu sama dengan berapa? V0 ya, kosinus alfa lalu dikalikan eksponensial ya, ini saya tulis gini ya, dalam kurung eksponensial minus beta t ya, ini Vx gitu. Good. Bagaimana dengan Vz gitu ya, bagaimana dengan Vz? Nah, tentu diperoleh dari sini. Jadi Az sebagai fungsi t mestinya sama dengan apa? dVz per dt gitu ya, dVz per dt ya. Nah, kemudian nah ini kebetulan kalau dilihat dari apa namanya ungkapan untuk AT ya, ini minus G ya. Jadi apa namanya minus G gitu ya. Good. Nah, oleh karena itu dari sini kita dapatkan bahwa Vz sebagai fungsi t mestinya sama dengan minus G dikalikan t ditambah dengan C aksen Z gitu ya, C aksen Z. Nah, pada saat t sama dengan 0, ya, Vz 0 ya, itu sama dengan V0 sinus alfa gitu ya. Oke. Sehingga kemudian kalau t-nya diganti 0 di situ, maka tinggal ini sama dengan C aksen Z ya. Dari sini kita dapatkan ungkapan untuk apa namanya Z. Jadi Vz sebagai fungsi t itu sama dengan apa, tinggal ya, jadi apa namanya V0 ya, apa namanya ini tadi ya, jadi ini saya minus GT gitu dikalikan ditambah dengan V0 ya, sinus alfa ya, minus ya, ini karena C aksen Z-nya sama dengan V0 sinus alfa. Oke, jadi kita dapatkan ini ya. Jadi paling tidak kita sudah dapatkan dua komponen. Nah, berikutnya komponen yang ketiga ya, Vz kita hitung ya. Oke, saya harus menghapus papan tulis. Nah, sekarang kita tahu bahwa Az ya sebagai fungsi t itu apa namanya sama dengan 0 ya. Jadi oleh karena itu dVz per dt itu sama dengan 0 ya, karena Az adalah dVz per dt. Nah, dari sini kita dapatkan ya bahwa apa namanya Vz sebagai fungsi t itu sama dengan C aksen Z ya, tetapan karena diturunkan 0 gitu ya. Kemudian mengingat bahwa pada saat t sama dengan 0 ya, Vz0 ya, Vz0 kita lihat ya sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya. Ya, akibatnya kalau begitu ini sama dengan C aksen Z ya, jadi C aksen Z sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan bahwa apa namanya ya, Vz sebagai fungsi t itu sama dengan 0 ya. Sehingga kemudian kalau dirangkum kita dapatkan bahwa
V sebagai fungsi T ya itu sama dengan mulai dari sini ya, mulai dari situ ya. Jadi V0 ya, V0 kosinus alfa ya, kemudian dikalikan dengan eksponensial minus beta xi ya, ditambah dengan nih ya, jadi VC ya sama dengan ini saya tulis V0 sinus alfa dikurangi dengan GT J ya, lalu ditambah dengan 0 lagi ya, sudah sampai di sini karena VZ 0 itu. Good. Jadi kita dapatkan ungkapan atau apa namanya untuk kecepatannya ya. Oke. Nah, kemudian VT atau VZ, Vx ya, itu sebagai fungsi T ini sama dengan dx per dt. Dan kita tahu bahwa ini sama dengan apa namanya sebagai fungsi T sama dengan ini ya, komponen ini. Jadi ini sama dengan V0 kosinus alfa, ini tetapan ya. Lalu dikalikan dengan apa namanya E pangkat minus beta T gitu ya. Oke. Nah, jadi oleh karena itu kalau ini dt-nya saya bawa ke kanan ya, saya dapatkan ini. Jadi bahwa dx ya itu sama dengan V0 kosinus alfa ya, kosinus alfa ya, kemudian dikalikan dengan E pangkat minus beta T dikalikan dt gitu ya. Nah, kalau kemudian kedua ruas kita integralkan gitu, kita dapatkan bahwa x sebagai fungsi T ya, itu sama dengan ya, ini tetapan V0 ya, kosinus alfa gitu. Lalu ini ada E pangkat minus beta T ya. Good. Nah, ingat ya, integral dari hal semacam ini hasilnya sama dengan seper ya, atau mana minus beta dikalikan E pangkat minus beta T. Jadi yang atas diturunkan terhadap T, lalu dikalikan di sini, kemudian dikalikan dengan serupa ya, ditambah dengan Cx tetapan ya, jangan lupa ya. Oke, pada saat T sama dengan 0 ya, pada saat T sama dengan 0, ingat bahwa X0 itu sama dengan 0 ya, lihat ya, X0 sama dengan 0 karena kita set tadi bahwa R0 sama dengan 0i ditambah 0j ditambah 0k. Jadi oleh karena itu X sama dengan 0. Dan ini harus sama dengan ini tadi. Jadi kalau T-nya diganti 0, maka ini sama dengan minus V0 ya, kosinus alfa ya, kosinus alfa lalu dibagi dengan apa namanya beta tadi ya, beta itu ya. Jadi ini sama ini apa namanya ditambah dengan Cx itu ya, sama ditambah Cx. Jadi x0 sama dengan 0 ya, kemudian ungkapan untuk xt yang umum tadi yang masih ada tetapan Cx itu setiap T kita ganti dengan 0. Jadi E pangkat minus beta 0 itu sama dengan 1 ya. Tinggal ini tadi minus V0 ya. Apa namanya? Oh, bukan dibagi ya, maaf ya. Ini dikalikan ya. Ini sama dengan minus beta ya, saya tulis gini. Jadi minus beta saya tulis di sini ya. Oke, minus beta V0 kosinus alfa ya. Oke, ditambah itu. Nah, jadi dengan demikian kita dapatkan Cx. Jadi Cx itu sama dengan beta dikalikan dengan apa namanya maaf, diintegralkan ya. Kalau diintegralkan bukan dikalikan, dibagi ya. Maaf ya, ini dibagi. Jadi dikalikan seper minus beta gitu ya. Saya tulis begini ya. Maka ini tadi sudah betul ya, dibagi dengan beta. Ada minus di situ ya. Good. Jadi Cx sama dengan V0 ya, kemudian apa namanya kosinus alfa gitu ya, V0 kosinus alfa dibagi dengan beta. Jadi karena minus dibawa ke sana ya, dari plus itu. Itu Cx ya, itu Cx. Jadi sekarang kita dapatkan ya bahwa x sebagai fungsi T ya itu sama dengan V0 kosinus alfa gitu ya dibagi dengan beta. Oke, itu Cx-nya ya. Ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya ditambah ini tadi ya, ditambah itu ya, ditambah dengan V0 kosinus alfa dibagi dengan beta ya di sini ya. Jadi minus ya, maaf ini ada minus di sini dikalikan E pangkat minus beta T ya. Lalu
Oke, hanya itu aja ya. Hanya itu saja. Jadi karena tadi Cx ditambah ini ya. Oke, jadi V0 kosinus alfa ya dibagi dengan minus beta. Oke. Sementara Cx sama dengan itu ya. Ya, kita dapatkan bagian X-nya. Ya, bagaimana dengan bagian Z-nya? Ya, kita ingat tadi bahwa di sana ada Vz ya, itu mestinya sama dengan dz per dt. Nah, menurut apa yang sudah kita dapatkan tadi itu sama dengan V0 sinus ya, sinus alfa ya dikurangi dengan gt gitu ya. Jadi ya seperti yang di sini tadi ya. Jadi V0 sinus alfa minus gt ya. Nah, ini kemudian seperti biasanya, seperti tadi, ya ini dz, ya itu sama dengan ini V0 sinus alfa minus gt, ya lalu dikalikan dt, ya dt-nya saya tarik ke sini ke kanan ya, sehingga dapatkan V0 sin alfa minus gt. Nah, seperti tadi diintegralkan kedua ruas gitu, ya kita dapatkan bahwa z sebagai fungsi t, ya itu akan sama dengan apa namanya V0 sinus alfa t ini dikalikan t lalu min setengah gt kuadrat ya, kemudian ditambah dengan cz gitu. Oke, berapa cz-nya ya kita bisa tebak di sini. Jadi pada saat t sama dengan 0 ya, z 0 itu sama dengan 0 ya, karena saat t sama dengan 0 peluru ada di pangkal koordinat ya. Oke, jadi oleh karena itu apa namanya kita dapatkan ini, jadi setiap t ini kita ganti dengan 0 ya, yang tertinggal hanya cz. Jadi cz-nya sama dengan 0 ya. Dari situ kita dapatkan bahwa apa namanya di sini aja ya, z sebagai fungsi t ya itu sama dengan apa namanya ini V0 sinus alfa ya dikalikan t dikurangi setengah g t kuadrat gitu. Oke, bagaimana dengan apa namanya Vz ya? Vz-nya sebagai fungsi t itu sama dengan 0 ya. Lihat, jadi tidak ada komponen ya sepanjang sumbu z. Jadi Vz-nya 0. Ini artinya bahwa dz per dt ya itu sama dengan 0 ya. Oke, dz per dt maaf ya. Sorry. Vzt tadi sudah ya, maaf ya, di sini ya. Oke, ini 0 ya, komponen 0 betul ya, dz per dt sama dengan 0. Jadi artinya bahwa apa namanya dz z ya sebagai fungsi t itu sama dengan ketetapan. Saya tulis sebagai cz. Nah, mengingat pada saat t sama dengan 0 itu apa namanya z0 ya itu sama dengan 0, maka di sini kita dapatkan bahwa cz itu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa z sebagai fungsi t itu sama dengan 0 ya. Lihat ya, kita dapatkan ungkapan ini. Ya, ini. Kemudian yang ini y sebagai fungsi t. Kemudian yang ini tadi. Oke. Ya, kemudian bisa kita rangkum tentu saja. Ya, bisa kita rangkum ya di bawah ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa R sebagai fungsi T ya itu diberikan oleh ya yang pertama ini ya. Jadi dalam kurung ya V0 kosinus alfa ya, kosinus alfa. Oke. Per beta. Ya, kemudian nah ini sebenarnya bisa dikeluarkan ya. Jadi ini akan lebih baik kalau itu dikeluarkan ya. Jadi ini saya keluarkan ya dalam kurung gitu ya, 1 minus e pangkat minus beta t gitu ya dikalikan dengan i ya, ini dari sini ya, ini V0 ini saya keluarkan ya. Oke, kemudian dikurangi dengan maaf ya ditambah dengan bagian z nya ya. Jadi ada V0 sinus alfa ya dikalikan dengan t ya, itu ini dalam kurung saya tulis begini, V0 sinus alfa dikalikan t min setengah ya g t kuadrat ya itu ya, kemudian semuanya dikalikan dengan j ya, yang terakhir ditambah 0 ya. Ya, ini apa namanya ungkapan untuk lintasannya. Jadi R sebagai fungsi t sama dengan V0 kosinus alfa per beta dikalikan 1 minus apa namanya beta t
ya, kemudian dikalikan I ditambah dengan V0 sin alfa T minus setengah GT kuadrat gitu. Nah, sekarang misalnya ditanyakan berapa ketinggian maksimum gitu ya. Ketinggian maksimum ya, jadi diperoleh ketika kecepatan sepanjang sumbu Z, komponen kecepatan sepanjang sumbu Z itu 0 gitu ya. Komponen kecepatan sepanjang sumbu Z tadi sudah kita hitung, jadi V Z sebagai fungsi T tadi sama dengan V0 ya sinus alfa min GT gitu ya, min GT. Nah, dari situ kita dapatkan ya, kalau T-nya kita tulis TH ya, TH itu adalah waktu saat ketinggian maksimum gitu ya, waktu saat ketinggian maksimum ya, maka kemudian kita bisa dapatkan bahwa di sini aja ya, TH ya, TH ya itu sama dengan ini sama dengan 0 ya, misalnya ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0 gitu. Ya, jadi VZTH itu sama dengan 0. Jadi saat ketinggian maksimum itu kecepatannya 0 ya, kecepatan ke atas ya, vertikal itu 0 ya. Jadi oleh karena itu TH itu sama dengan V0 sinus alfa dibagi dengan G ya. Jadi saya rasa tidak berbeda dari yang lazim dibicarakan ya. Jadi ketinggian maksimum karena sepanjang sumbu Z arah vertikal tidak ada gesekan ya, sehingga ini berlangsung seperti biasanya ya. Oke, kalau TH semacam itu, maka kemudian ketinggian maksimum H gitu ya, ini bisa sama dengan Z TH gitu ya, ZTH. Nah, kita tahu komponen Z-nya semacam ini ya. Jadi kita bisa menghitung V0 gitu ya, sinus alfa, oke, dikalikan dengan TH ya, dikalikan dengan TH. TH-nya ini tadi. Jadi V0 sinus alfa ya, kemudian dibagi dengan G. Dikurangi dengan setengah G T kuadrat. Nah, ini TH kuadrat ya. Jadi V0 kuadrat sinus kuadrat alfa dibagi dengan G ya, oke, kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau dihitung semuanya mestinya kan sama dengan ini ya, V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan G ya, 2G maaf ya, karena ini ada setengah di sini ya. Ini kan G-nya coret ini dengan ini ya, jadi itu sudah mirip, hanya ini ada faktor setengah di sini ya, sehingga sama dengan ini ya, seperti yang sudah kita duga ya. Oke, bagaimana jangkauannya? Nah, yang jangkauannya berbeda ya, jangkauannya berbeda. Jadi R itu kemudian ketika sampai ketinggian maksimum, kemudian karena sepanjang sumbu Z tidak ada atau arah vertikal tidak ada gesekan, maka akan turun seperti biasanya gitu ya. Jadi artinya bahwa R jangkauan ya itu tidak lain adalah X pada saat TH itu 2TH maaf ya, X pada saat 2TH ya. Oke, karena waktu yang dibutuhkan dari ketinggian maksimum sampai di bawah di tanah itu sama dengan TH juga ya, bisa dibuktikan dengan mudah ya. Oke, X 2TH ya, tinggal masukkan X-nya. Jadi X-nya seperti di atas ya. Jadi kita dapatkan, atau yang di sana ya, di sana. Jadi ini sama dengan V0 ya, kosinus alfa, oke, dibagi dengan beta ya, dikalikan 1 ya, minus ini eksponensial ya, eksponensial ini beta T itu ya. Jadi minus beta ya. Nah, kemudian dikalikan dengan TH tadi ya. Jadi ini saya tulis gini aja, eksponensial gitu ya, eksponensial dalam kurung ya, ini kurungnya saya ganti kurung siku ya, minus beta dikalikan dengan V0 sinus alfa dibagi dengan G tadi ya. Jadi TH ini ya, V0 sinus alfa dibagi dengan G ya, seperti ini ya. Ini adalah jangkauan maksimum ya, jangkauan peluru itu ya, jarak vertikal ya, setelah naik mencapai ketinggian maksimum kemudian turun. Nah, ini tandanya bahwa berbeda dari yang biasanya ya, karena apa? Karena ada faktor ini. Nah, coba kalau untuk beta yang kecil, atau ini beta cukup kecil, maka eksponensial ini bisa dituliskan ya. Jadi kalau untuk beta ya, ini saya
ulas ya. Untuk beta itu cukup kecil, kurang dari 1 misalnya ya, sehingga eksponensial itu kecil, maka ini sekian ini eksponensial itu sama dengan 1 ya ditambah dikurangi ya, 1 dikurangi dengan apa namanya beta, dikurangi dengan apa beta ya, dikalikan dengan ini V0 ya, V0 sinus alfa dibagi dengan G ya. Oke. Nah, ini kemudian tentu 1 dengan 1 lenyap, min dengan minus dari plus. Jadi kalau untuk beta ya ya sama dengan cukup kecil ya, untuk beta sama dengan cukup kecil, kurang dari ya 1 gitu ini tadi ya, maka diperoleh bahwa jangkauan R itu sama dengan V0 kosinus alfa dibagi dengan beta ya. Jadi ini tadi ini disubstitusikan ke sini ya, apa namanya 1 min 1 0, kemudian minus dari plus ya. Jadi ini dikalikan dengan beta ya, tulis saja beta, kemudian V0 sinus alfa ya. Oh, dikalikan 2, maaf, tadi harusnya ada 2, maaf ya, ini saya keliru, ini harusnya 2 beta, sorry, beta dikalikan 2 gitu ya, 2 itu karena itu ada 2 TH ya, maaf ya. Oke, jadi ini ada 2 ya, 2 di sini, 2 ya dibagi dengan G gitu ya. Oke ya, jadi kemudian beta lenyap dengan beta ya, dan alhasil sama dengan V0 ya, 2 dikalikan sinus alfa ya, kemudian ini V0 kuadrat ya, ini kosinus alfa, jadi ini sinus alfa, kosinus alfa, kemudian V0 dengan V0 sudah 2 dari situ per G. Nah, seperti yang biasanya ya, ketika betanya kecil diabaikan, artinya tidak ada gesekan sepanjang arah horizontal, maka didapatkan hasil yang serupa dengan seperti yang biasanya ya. V0 dikalikan 2 sin alfa cos ini. Oke. Nah, itu apa namanya untuk yang ketiga. Good. Kemudian kita bisa apa namanya variasi ya tadi. Jadi bagaimana kalau sepanjang sumbu Z ya, sepanjang sumbu Z atau arah vertikal itu juga punya apa namanya gesekan gitu. Jadi ya, ini contoh yang keempat ya. Ini mirip dengan contoh yang tadi, kecuali bahwa sekarang A sebagai fungsi T gitu ya, A sebagai fungsi T itu sama dengan minus beta Vx tadi ya, dikalikan I ditambah dengan G gitu ya, lalu masih dalam kurung plus ya, jadi plus beta ya, beta Vz gitu ya, dikalikan J ya. Jadi ada minus G lalu ada minus beta Vz dikalikan J gitu. Oke. Nah, misalnya seperti itu, artinya bahwa AZ itu sama dengan minus G itu ditambah dengan beta Vz ya. Jadi AZ sama dengan minus G ya, ditambah dengan beta Vz gitu. Misalnya seperti itu. Ya, oke. Maka kemudian kita tuliskan bahwa AZ itu adalah apa namanya Vz ya, di Vz per dt gitu ya. Ini sama dengan minus G ya ditambah dengan beta Vz gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dibawa ke kiri ya, dibawa ke kiri. Jadi kita dapatkan d Vz per dt gitu dikurangi dengan beta Vz ya, dikurangi dengan beta Vz gitu. Maaf ya, ini mestinya minus ya, karena apa namanya, itu tadi saya tulis keseluruhan ya, jadi minus ya, jadi minus G minus beta Vz ya, jadi plus ya. Kemudian di sini apa namanya ada minus G ya. Oke, jadi ini saya bawa ke kiri ya. Oke, kita dapatkan persamaan ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Nah, kalau kedua ruas ya, kedua ruas saya kalikan dengan E pangkat ya, E pangkat apa namanya beta T ya, kedua ruas ya. Kita dapatkan ini
G beta T dikalikan D VZ per DT. Lalu di sini ada beta, ya, saya kalikan dengan E beta T. Gitu tadi ya, kedua saya kalikan dengan itu, artinya ini dikalikan juga dengan VZ, gitu ya. Ini saya taruh di tengah ya. Kemudian ini sama dengan minus ya, E pangkat beta T dikalikan G gitu. Ya, jadi E pangkat beta T dikalikan dari kiri, ini, lalu dikalikan terhadap ini juga. So, kemudian di ruas kanan juga dikalikan E pangkat minus beta T. Nah, kita lihat di sini, ya, ini ditambah ya, ditambah. Sekian ini adalah turunan dari E pangkat beta T. Ya, jadi yang saya tanda ini, atau saya tandai kurung ini, saya lingkari ini, ya, saya tanda itu adalah turunan dari ini. Jadi kalau saya tulis semuanya bisa ditulis seperti ini, E pangkat beta T D VZ per DT, ya, ditambah dengan ini D per DT, ya, dari ini dalam kurung E pangkat beta T, ya, saya kalikan dengan VZ, itu sama dengan minus E pangkat beta T G gitu. Oke, nah ini ruas kiri itu mestinya adalah turunan ini D per DT dari perkalian, ya, antara E pangkat beta T dengan VZ, ya. Jadi ini dengan apa namanya, ingat aturan Leibniz, ya, aturan Leibniz, perkalian fungsi kalau ya diturunkan itu gantian, diturunkan lalu dijumlahkan, ya. Ini yang diturunkan VZ-nya, ini yang diturunkan adalah E pangkat beta T-nya itu, ya. Ini sama dengan minus E beta T dikalikan G konstanta. Oke. Nah, kalau ini kemudian dibawa ke kanan, ini dibawa ke kanan, ya, kita dapatkan bahwa apa namanya D, ya, E beta T VZ itu sama dengan minus E beta T G dikalikan dengan T gitu, ya, dikalikan dengan T. DT maaf ya, DT gitu. G-nya konstanta saya taruh di sini, lalu ini DT gitu, ya. Oke, nah kalau kedua ruas diintegralkan, ya, maka kita dapatkan apa? Ini diintegralkan hasilnya adalah E pangkat beta T VZ, ya, sedang ruas kanan kita integralkan minus G per beta, ya, dikalikan E pangkat beta T. Ya, misalnya saya tambahkan suatu tetapan di sini C aksen Z misalnya gitu, ya. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa apa namanya VZ, ya, VZ itu kedua ruas saya kalikan dengan E pangkat minus beta T, ya. Hasilnya apa? VZ sama dengan minus G per beta, karena ini jadi satu karena dikalikan dengan E pangkat apa namanya minus beta T, ditambah dengan C aksen Z dikalikan E pangkat minus beta T, ya. Kita dapat ungkapan itu, jadi minus G per beta ini jadi satu, kemudian ini dikalikan dengan Oke, nah tadi pada saat T sama dengan 0 gitu ya, VZ 0 itu tadi sama dengan V0 apa? Kosinus ya, sinus alfa gitu. Oke. Nah, kalau di set itu ini V sebagai fungsi T ya. Masukkan aja T-nya 0. Jadi kita dapatkan V0 sinus alfa gitu ya. Oke, V0Z ya, V0Z atau VC0 sama dengan V0 sinus alfa. Oke, ini sama dengan minus G dibagi dengan beta, ya. Lalu ditambah dengan C aksen Z. Oke, gitu. Sehingga sekarang kita dapatkan bahwa apa namanya C aksen Z itu sama dengan apa V0 sinus alfa, ya, dikurangi ditambah dengan G per beta gitu. Jadi C aksen Z sama dengan ini V0 sinus alfa ditambah dengan G gitu. Nah, bisa juga ditulis biar lebih enak, ini apa namanya, ini V0 dikalikan beta sinus alfa ditambah G gitu ya, dibagi dengan beta, semuanya ya dibagi dengan beta, itu C aksen Z, sehingga kita segera bisa dapatkan VZT itu ya. Oke, ini dihapus terlebih dahulu ya. Oke. Nah, seterusnya ini kita tinggal masukkan C aksen Z ke persamaan ini ya, sehingga kita dapatkan VZ sebagai fungsi T ya, itu sama dengan apa namanya minus G per beta ya, G per beta ditambah dengan ini ya,
Jadi V0 ya beta dikalikan dengan sinus alfa gitu ya, ditambah G, oke, dibagi dengan apa namanya beta ya, oke gitu. Jadi minus G ya minus G per beta ya, kemudian ditambah dengan V0 beta gitu ya, sinus alfa plus G per beta. Kalau dikalikan dengan E pangkat minus beta T ya. Itu, ini adalah VZ sebagai fungsi T. Good. Ya. Nah, kemudian tentu ini VZT itu sama dengan DZ per DT gitu ya, DZ per DT. Ya, ini sama dengan sekian itu ya. Sehingga apa namanya ini bisa tulis minus G per beta ya, ditambah dengan V0 ya. V0 beta kemudian sin alfa gitu ya, ditambah dengan G ya, lalu dibagi dengan beta gitu ya. Oke, nah ini kemudian yang ini bagian ini dikalikan dengan E pangkat minus beta T gitu. Oke ya, jadi kemudian kita dapatkan bahwa Z sebagai fungsi T ya, itu sama dengan ya integral ini semua gitu ya. Jadi minus G per beta T itu ya, ditambah dengan apa namanya ini, jadi diintegralkan terhadap T gitu. Jadi kita dapatkan ini minus ya V0 ya beta sinus alfa ditambah dengan G gitu, dibagi dengan ini. Jadi jadi minus tadi plus jadi minus ya, minus ini beta kuadrat ya, beta kuadrat ya, tetap E pangkat minus beta T. Karena ini konstanta, ini semuanya konstanta, sehingga apa namanya ya, jadi ini dari T minus G per beta T minus V0 beta sin alfa plus G per beta kuadrat ya, karena dari sini tadi ya, dan itu. Nah, ini Z sebagai fungsi T ya, tentu ditambah tetapan namanya CZ gitu. Oke, kalau pada saat T sama dengan 0 ya, jadi saat T sama dengan 0 ya, Z0 itu sama dengan 0 ya, Z0 sama dengan 0, tinggal ini 0 ya. Kemudian kita dapatkan bahwa apa namanya CZ ya, CZ itu sama dengan ini 1, jadi itu ya V0 beta ya sinus alfa ya, kemudian ditambah G ya, dibagi dengan beta kuadrat ya. Jadi karena ada minus, saya bawa ke sana, itu jadi plus ya, jadi CZ ya sama dengan ini semua ya, V0 beta sin alfa plus G per beta kuadrat, ini CZ. Good. Nah, jadi terakhir maka kita dapatkan bahwa Z sebagai fungsi T ya, itu sama dengan apa namanya ya, G per T ya, minus G per T minus G per T G per beta, maaf ya, dikalikan T, lalu minus V0 gitu ya, V0 beta sinus alfa gitu, ditambah dengan G dibagi dengan beta kuadrat ya, nah, ditambah dengan ini, ditambah dengan V0 beta sinus alfa ditambah G ya, dibagi dengan apa namanya beta kuadrat ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya, jadi sama dengan minus G per beta dikalikan T itu. Kemudian apa namanya ya, ditambah dengan dalam kurung ini dulu ya, V0 beta sinus alfa plus G ya, dibagi dengan beta kuadrat ya, dikalikan dengan 1 ya, 1 minus ini tadi ada, maaf, ini ada E pangkat minus beta T ya, jangan lupa ya, ditambah itu ya, jadi E pangkat minus beta T gitu ya.
Oke, nah saya rangkum ya. Jadi kita sudah menentukan X sebagai fungsi T dan Z sebagai fungsi T untuk kasus ini, nomor 4 ini. Jadi secara umum R sebagai fungsi T itu akan ditentukan oleh V0 kosinus ya alfa per beta dikalikan 1 minus E pangkat minus beta T gitu ya. Dikalikan I gitu ya, ditambah dengan minus ya, minus atau ditambah aja, tambah dalam kurung minus ya G per beta T ya, kemudian ditambah dengan V0 beta, sini adalah sinus ya alfa ya, kemudian ditambah dengan G dibagi dengan beta kuadrat, lalu dikalikan dengan 1 minus E pangkat minus beta T ya, dan ini tutup kurung, semuanya dikalikan dengan J gitu ya. Begitu ya, jadi V0 kosinus alfa per beta 1 minus E pangkat minus beta T I ditambah dengan G minus G per beta T plus ini. Nah, kita akan coba ulas di sini ya. Jadi untuk beta itu kurang dari 1, cukup kecil ya. Ya, kecil gitu, cukup kecil atau kecil sekali ya. Apa yang terjadi? Nah, maka E pangkat I minus ya, minus beta T itu bisa ditulis sebagai 1 minus beta T ya, lalu ditambah dengan beta T, ini beta kuadrat T kuadrat per 2 ya, seperti itu ya. Sudah ada suku yang lain, ini kita abaikan suku yang lain ya. Ya, kalau beta cukup kecil maka kita bisa menuliskan E pangkat minus beta T itu seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau kita substitusikan ke persamaan ini yang semacam sumbu Z itu ya, tadi di mana Z sebagai fungsi T itu sama dengan minus G per beta dikalikan T ya, ditambah dengan V0 ya, beta sinus alfa ya plus G, lalu dibagi dengan beta kuadrat ya, lalu dikalikan dengan 1 minus ini tadi, 1 minus ini ya, jadi 1 minus beta T ditambah dengan beta kuadrat T kuadrat per 2 gitu ya. Oh maaf ya, jadi ada 1 di sini ya, ada 1 di situ, 1 minus 1 plus gitu ya beta T ya, minus beta kuadrat T kuadrat per 2 gitu ya. Jadi ini saya substitusikan ke sini ya. Nah, ini saya dicoret ya, jadi semuanya sama dengan minus G per beta T ditambah dengan V0 beta sin alfa plus G dibagi dengan beta kuadrat, lalu di sini ada beta T ya, dikurangi dengan beta kuadrat T kuadrat per 2. Nah, ini kemudian dikalikan dengan ini ya. Kita akan mendapatkan ya di mana? Di sini aja ya. Ini akan sama dengan minus G per beta T ya. Kemudian ini bisa dipecah ya, jadi beta ya. Jadi ini kalau saya tulis ya, T ditambah dengan ini ya, V0 kemudian sinus alfa per beta ya, ditambah dengan G per beta kuadratnya, G per beta kuadrat, ini betanya lenyap satu ya. Oke, ini kemudian dikalikan dengan beta T minus beta kuadrat T kuadrat per 2 gitu. Oke, nah saya hitung di sini ya, jadi Z sebagai fungsi T itu akan sama dengan minus G per beta T ya, lalu ditambah dengan V0 ini T ya, V0 sinus alfa ya per beta, saya kalikan beta T ya, dikalikan beta T itu, kemudian ditambah dengan V0 sinus alfa ya per beta ya, itu saya kalikan dengan itu
jadi ini ada minus, ya, ada beta kuadrat, ya, kemudian ada T kuadrat per 2, ya, per 2, jadi per 2 di situ, ya. Jadi ini pertama dikalikan ini, ya, dapatan ini, kemudian yang ini dikalikan dengan itu, jadi minus, ya. Good. Nah, kemudian ditambah, ya, ditambah dengan G per beta kuadrat dikalikan dengan beta T, ya, lalu dikurangi dengan G, ya, per ya, G per beta kuadrat, ya, lalu ada beta kuadrat T kuadrat per 2 gitu. Nah, ini bisa di, ya, coret dengan ini saling menghapus, ya, kemudian ini saling menghapus. Oke, nah kemudian ini, nah jadi ini hapus satu, ya, kemudian ini juga hapus, ya, ya. Jadi secara keseluruhan kemudian kita sama dapatkan V0 sinus alfa dibagi dengan apa namanya, ya, V0 sinus alfa dibagi dengan beta, maaf ya, dikalikan T, ya, dikalikan T, lalu dikurangi dengan itu G, ya, setengah GT kuadrat, ya, lalu ditambah suku ini, jadi V0 sinus alfa, ya, dikalikan beta per 2 dikalikan T kuadrat. Nah, jadi yang mengandung beta bisa dilenyapkan, ya, karena kecil, ya, maka kemudian kita dapatkan ini V0 sinus alfa T, ya, jadi V0 dikalikan sinus alfa T maksudnya gitu, ya, kemudian dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Nah, jadi didapatkan apa namanya hasil, ya, jika apa namanya gesekan vertikal itu diabaikan. Nah, demikian juga tentu tadi sudah saya bahas, kalau beta kecil maka apa namanya bagian apa X ini juga kembali ke semula gitu. Nah, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.